kembali lagi bersama saya Dr. Faisal Ridho Sakti, bisa dipanggil dengan Dr. Isal. Kembali lagi di channel Faisal Care, channel yang berbagi informasi tentang kesehatan. Buat teman-teman yang penasaran dengan Icterus neonatorum, bagaimana sih penjelasannya, apa aja klasifikasinya, dan bagaimana bisa terjadi, dan tentunya bagaimana cara menanganinya, tonton terus video ini. Dan kalau bisa sampai akhir ya, karena di akhir akan ada pembahasan materi dan soal. Jadi stay tune terus, kita langsung ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya. Nah, kita berdoa dulu agar belajarnya diberkahi ya. Icterus yaitu kondisi dimana misalnya kuningan ya, kekuningan, atau istilahnya adalah jaundice. Istilahnya adalah jaundice. Nah, sebenarnya yang mendasari hal ini adalah kenapa bisa terjadi kuningan. Yang jelas adanya hiperbilirubinemia. Nah, itu kondisi peningkatan bilirubin ya, baik bilirubin direct, indirect, atau bilirubin total. Oke, seperti itu. Untuk klasifikasi sendiri secara garis besar ya, dibagi menjadi dua. Pertama, Icterus fisiologis dan Icterus patologis. Oke, bedanya apa Icterus fisiologis dan patologis? Icterus fisiologis ya munculnya hari kedua, keempat, tiga misalnya ya, misalnya 3-4. Hal ini saat lahir sudah langsung muncul, kemudian atau hari ke-1 ya muncul. Nah, itu pegangannya ya. Jadi jangan khawatir, biasanya fisiologis ini dia akan menghilang kuningnya, gejala kuningnya. Misalkan dia bayi aterem, lahirnya biasanya 7 hari sudah hilang. Kalau preterm agak lebih lama, dia biasanya 14 hari, kurang dari 14 hari sudah hilang. Balikannya kalau patologis biasanya menetap ya, karena lama, harus ditangani. Dari patologisnya aterem lebih dari 14 hari, kalau preterm lebih dari 21 hari. Biasanya untuk kadar bilirubin totalnya kurang dari sama dengan 12 mg per desiliter. Kalau ini bilirubin total lebih dari sama dengan lebih dari misalnya 12 mg per desiliter. Tuh ya, itu gimana dengan penjelasannya yang nanti akan bisa bahas. Sebelumnya kita akan mengenal dulu tentang primer zone. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana sudah terjadi hiperbilirubinemia. Nah, jadi zona Kramer 1 itu face dan neck, wajah dan leher. Kalau 2 dia sampai upper abdomen dan juga chestnya ini segini. 3 sampai lower abdomen dan dari paha. Kalau 4 sampai di bagian legs, arm, dan forearm, yaitu bagian tungkai kaki, tungkai tangan ya. Kalau kelima sampai dari telapak tangan, telapak kaki. Ya, ini untuk perkiraan saja. Primer 1, kalau misalkan kuningnya itu kuning cerah ya sekitar 5-7 kadar bilirubinnya. Kemudian kalau deep biasanya 7-9, tandanya deep ya orange yellow ya. Kalau kita lihat
jeruk kan ada yang lemon tuh yang kuning cerah, orange yellow, ada yang lebih gelap. Nah gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang ibarat bilirubin ya. Tadi ada ikterus, fisiologis dan patologis ya. Terus patologis. Oke, untuk pembahasan fisiologis sendiri harusnya ini dibagi jadi dua secara garis besar, yaitu ada namanya breastfeeding jaundice. Jadi ada feeding. Salah satunya breast milk jaundice. Jadi milk nih karena susu, karena asinya. Breastfeeding jaundice yaitu malah karena kekurangan ASI ya. Malah kurangan ASI. Nah, kalau kebalikannya, kalau yang milk ini karena diberi ASI ya, atau bisa tanda kutip ya kalau yang ASI-nya. Kekurangan ASI biasanya kalau dari anamnesis dia kurang dari 8 kali per hari pembeliannya, jadi kurang, atau hanya dikasih susu formula. Maka untuk terapinya ya kasih ASI yang lebih sering ya lebih dari 8 kali lah, atau tiap 2 jam. Kalau breast milk jaundice, jadi di ASI ini terdapat ditemukan protein pregnan 20 beta triol. Nah, inilah yang menghambat dari enzim yang mengubah bilirubin indirect jadi direct, dihambat. Makanya bilirubin directnya meningkat sehingga jaundice. Nah, jadi terapinya ya diatur pembelian ASI-nya. Nanti caranya ya kita melihat dulu kadar bilirubin total, terutama bilirubin totalnya kita lihat. Kalau misalnya kita tunda pemberian ASI 12 jam. Kalau misalkan dia setelah ditunda ternyata bilirubinnya dia turun ya, paling tidak sampai 2 mili ya, maka teruskan ASI-nya. Kalau misalkan tidak turun ya, maka ditunda lagi 18 sampai 24 jam gitu. Oke, gampang kan untuk fisio ya. Untuk yang patologis ya, untuk patologis sendiri juga ada dua perbedaannya. Yang pertama yang sering ada inkompatibilitas baik ABO ataupun resus. Ya, inkompatibilitas ABO atau karena resus. Jadi karena ada inkompatibilitas, antibodi yang terbentuk menyerang dari sel darah merah, kemudian lisis, kemudian akan menumpuklah bilirubin indirectnya seperti itu. Kalau buat ngapalin smart way-nya, ingat kalau untuk ABO ya, ganti warna. Untuk ABO ingat-ingat ibu O, anak A, B. Kalau untuk resus, ibu minus
minus anak plus, tingkat ini aja. Nah, kalau diingat-ingat intinya ibu O sama minus itu mesti ada inkompatibilitas smart way. Ya, ini dia hafalin ya. Oke, mungkin sudah cukup paham. Ya, kita tes pemahaman teman-teman dengan soal. Baik. Bayi laki-laki 17 hari bawa ke dokter karena keluhan kuning lemas. Ibu juga mengeluh bayi malas menetek sejak 2 hari. Per vaginam, berat badan lahir 2300, usia kehamilan 30 minggu. Mendapat terapi sinar 3 hari. Kehidupan pertama, orang tua memutuskan pulang paksa. Pemeriksaan fisik tampak lemas, hipotonik, terus Kramer 5, bilirubin total 21, indirect 18. Diagnosa penyakit ini adalah oke, kira-kira apa nih? Sepsis, Crohn iterus, atresia biliar, hemolysis of newborn, TIC. Oke, kita lihat kata kuncinya kuning ya, kuning, lemas, jelas ini jaundice, kondisi jaundice. Nah, maka untuk mengetahui apakah fisiologis dan atau patologis, kita lihat kapan munculnya dari keluhan tersebut, jaundice-nya ya. Ini ternyata 17 hari. Nah, kalau udah 17 hari kan dia lebih udah sangat lama ya ini ya. Nah, kalau patologis itu baru saat lahir atau hari pertama. Kalau 17 hari mungkin dia visio. Nah, kemudian malas menetek ya. Jadi malas menetek kan asinya kurang nih, asinya kurang. Jadi visio ini kemungkinan berarti yang lebih ada breastfeeding jaundice ya. Kan ada breast milk sama breastfeeding, ini kemungkinan breastfeeding. Kemudian sudah mendapatkan terapi sinar 3 hari kehidupan pertamanya. Nah, jadi yang diawali jebakan ternyata. Ketipu. Ya, 17 hari bukan visio, tapi kita lihat selanjutnya ini. Ternyata riwayatnya tuh 3 hari sudah dapat sinar, berarti kan 3 hari sudah jaundice ya. Ketipu ya. Sudah jaundice. Jadi dia sebenarnya patologis ya. Nah, tapi orang tuanya APS ya, atas permintaan sendiri untuk pulang paksa, padahal belum selesai. Jadi masih ada icterusnya. Ternyata di sampai hari 17 bayinya lemes, hipotonus, kemudian sudah Kramer 5 ya. Jadi Kramer 5 sampai mana? Kalau Kramer 5 udah sampai telapak tangan dan telapak kaki, jadi udah parah. Ini 21 kan tinggi banget. Lalu diagnosisnya apa? Ya, oke. Jadi ini udah termasuk dalam namanya Crohn icterus. Ini belum dibahas ya, belum dijelasin tadi. Jadi Crohn icterus merupakan keracunan ya, racunan bilirubin pada otak. Faktor risiko jelas terapi yang tidak adekuat, jadi memang belum selesai terus ulang atau belum maksimal. Maka kita bisa melihat kondisi Crohn icterus itu dari mana? Dari kesadaran. Biasanya kesadarannya menurun. Ya, ini dari lemas itu juga bisa ya, hipotonus. Yang lain adalah hipotonus. Jadi gerakan tangannya, terus kekuatan ototnya tuh sangat lemah sekali, dan biasanya memang sampai Kramer 5. Dan kalau udah Kramer 5, bilirubin
totalnya lebih dari sama dengan 20 mg per desiliter. Jadi harus hati-hati dari kondisi Candidocteris ya, jangan dibiarkan, bisa menyebabkan kematian pada anaknya. Di sini bayi dirujuk RS karena puncak ikterik ya, jadi jaundice. Persalinan normal vaginal cukup bulan, berat lahir 2900 gram, panjang badan 89, normal, anemis dan ikterus ya, ini trouble masalah utamanya. Nah, ini sini pemeriksaan lab HB-nya 6 ya, jadi tidak ada anemi juga. Pasien golongan darah O resus positif, B bayi resus positif. Diagnosisnya apa ya? Nah, ini ada clue lagi, ini bayi baru lahir ya, bayi baru lahir berarti kan otomatis masuknya yang patologis ya. Patologis kan kita udah belajar tadi, ada IBO inkompatibilitas atau resus. Nah, ingat aja smart way-nya. Ini juga didukung dengan data HB-nya 6 ya kan, karena menyerang eritrosit inkompatibilitas, jadi eritrositnya turun, HB-nya turun. Ya, sekarang tinggal ABO atau resus ya. Ya jawabannya ABO ya. Kenapa ya? Nah, karena ini ingat aja smart way-nya yang tadi, smart way. Ibu, ingat aja ibunya itu O sama min. Kalau ibu O atau yang resus negatif itu aja. Ini bayinya beda, mengikuti Bu O min. Ini kan O, resusnya dia positif, berarti bukan resus, lebih ke inkompatibilitas ABO. Oke, lanjut. Ya, posisi. Oke, bayi baru usia 5 hari bawa ke dokter kena kuning sejak 1 hari yang lalu. Cukup bulan tanpa komplikasi, bayi minum ASI dengan kuat sampai 5-6 hari. Jadi jangan tertipu di 1 hari. Wah, ini patologis, ternyata ini udah 5-6 hari, berarti sekarang kan berarti gejalanya muncul di hari keempat ya enggak. Oke, pemeriksaan lain dalam batas normal, bilirubin total 7,5, indirect terapinya. Kalau hari keempat maksudnya visio ya. Fisiologis kan ada 2, breast milk jaundice atau breastfeeding jaundice. Nah, kalau ini sama ini asinya kuat tapi 5-6 kali. Ini harinya di sini. Nah, jangan ketipu 1 harinya ini. Berarti ini hari keempat, sehari minumnya 5-6 kali per hari. Nah, jangan ketipu 1 hari ini kita langsung patologis enggak ya. Ini 5 hari berarti fisiologis. Kemudian 5-6 kali sehari apakah adekuat? Nah, ini belum ya. Adekuat biasanya untuk asinya itu lebih dari 8 kali ya. Berarti kurang loh, frekuensi asinya kurang. Asinya kurang, maka ini lebih ke breastfeeding jaundice ya. Breastfeeding jaundice, terapinya ya kasih ASI. Nah, itu aja. Fototerapi indikasinya apa? Indikasi yang jelas kalau fototerapi ya, kalau patologis ya harus patologis. Kemudian PPLR ya, prematur. Ini yang dikasih yang jelas ya.
Ada juga dikasih lain dilihat dari bilirubin totalnya, tergantung SPA-nya. Nah, oke guys, itu aja ya video dari Sal tentang Ichthyorus neonatorum. Semoga bermanfaat dan tetap semangat buat belajar menuntut ilmu. Dan nantikan video-video Isal selanjutnya, pembahasan tentang materi-materi kedokteran, update. Maka teman-teman subscribe, like, dan share video ini agar menebar manfaat. See you next time, keep sharing and inspiring. Bye-bye. Tonton juga ya video yang lain.